Itu kita dari tim kreatifnya Gerovator, kita mau menambah kandidat yang untuk bergabung ke dalam tim kreatif kita. Sebelum itu sih kita memiliki 3 kandidat diri kalian ini. Tapi kita nggak bisa ngambil semua, mungkin kita akan melakukan seleksi terlebih dahulu. Nah, dengan seleksi ini kita pasti nyari tes dong. Nah, dari tes ini kita mempunyai sebuah masalah. Nah, masalah utama kita ini kita mempunyai klien. Nah, klien kita itu adalah brand Vibra. Nah, Vibra ini dia pengen kampanye digital di platform kayak TikTok, IG atau lain-lainnya yang harus viral dalam waktu 7 hari. Nah, di sini kita meminta kalian buat cantumin ide kalian, konsep atau strategi yang bisa diterapkan dalam program ini. Boleh kalian diskusi dulu gimana yang enaknya. Ada mau dari siapa, dari saya dulu? Kalau ide dari saya sih, menurut saya mendingan digabung sama artis TikTok gitu yang famous. Jadi kita mengundang konten kreator TikTok gitu yang emerging, karena temanya ini minuman Vibra. Ya, betul. Jadi kita ngundang nih misalkan dancer atau fitness influencer gitu yang terkenal. Jadi setelah mereka melakukan kegiatan yang di situ, baru kita munculkan produknya Vibra itu, baru diminum sama mereka. Jadi menurut saya kayak gitu. Lalu nanti mereka posting challenge-nya dengan gaya mereka masing-masing. Lu tergantung kreatornya juga ya? Ya, tergantung konten kreatornya. Lalu bisa juga kita ajak audiens duet gitu, tapi versi mereka gitu. Jadi nanti kalau kita suruh mereka buat video mengenai produk Vibra itu, nanti kita pilih beberapa video terbaik, 10 lah gitu. Lalu nanti kita kasih mereka hadiah produk Vibra tersebut. Boleh. Bisa dapat Mercedes Vibra yang eksklusif, atau enggak kita kasih 1 tahun stok minuman gratis untuk para audiens yang kelihatan videonya itu menarik. Terus kita juga bisa repost konten terbaik ke akun resmi dari Vibra. Nah, menurut saya sih ya itu sih ide dari saya. Thank you ini Mas. Yang lain bisa Kalau nambahin atau Kalau dari saya sih agak mirip sama Mas Ariel, cuman ada bagian yang berbeda. Kalau Mas Ariel kan itu challenge-nya kan apa tuh namanya tadi? Dari saya tadi ini yang menggabungkan kolaborasi sama konten kreator TikTok yang famous. Kalau dari saya sih mending menunjukin momen-momen mereka yang on fire, seperti lagi belajar, olahraga atau konten kerja atau bermain game. Ya, tadi saya kan juga udah sebutin, tapi yang olahraga itu sama. Tapi nggak disebutin momennya, momen-momen apa. Dan lebih baik menggunakan musik upbeat atau gerakan signature yang sederhana biar mudah ditiru, biar audio tuh lebih gampang menirunya, ngikutin challenge. Tapi tadi kalau yang dari saya bilang, kita bebasin audiensnya boleh buat seperti apa mereka, yang penting kita pilih yang paling baik dari antara mereka gitu. Jadi kita temanya kita bebasin. Tapi kalau dari saya sih lebih baik kita membuat ciri khas sendiri lah, seperti gerakan sendiri. Ada bebas. Saya setuju sama Ring sih, sama Mas Iro. Terus yang berikutnya itu mirip sama Mas Ariel, yaitu collab sama influencer. Ya, bebas dengan siapa aja yang lagi tren biar lebih cepat kita. mungkin ada tambahan dari Mas Diren? Nggak ada sih, saya sama kayak mereka-mereka aja saya. nggak ada improvisasi atau gimana gitu? Mungkin nggak ada nih. Nggak ada. Tapi emang ide mereka udah terlalu bagus ya untuk Iya. Udah. Jadi mungkin ada yang mau tambahin dari berdua nih? Kalau dari saya sih tadi ya itu sih menurut saya yang bisa saya keluarkan idenya aja. sebenarnya itu emang idenya cukup bisa menjawab dari masalah kita punya. Idenya bisa diterapkan ke masalah ini secara realistis gitu. Tapi di sini kan baru interview pertama ke tahap selanjutnya. Semoga Kita mungkin kan ini kita nggak bakal bisa ngambil semuanya. semuanya ya. Jadi mungkin harus dilakukan seleksi lagi. Mungkin kita bisa panggil kalian lagi nih, Siapa?
setelah kita melakukan evaluasi untuk kita itu, diskusi dulu gimana Diskusi. enaknya Selagi kita diskusi kalian bisa nunggu di luar dulu. Oke. ya terima kasih ya Nanti keluar nih. Ya, nunggu jalan. Jadi gimana Pak menurut lu dari ketiga kandidat ini nih? Kan idenya kan udah diberikan. bagus sih sebenarnya. Cuman mungkin satu sih yang gue lihat nih agak asis lu, nggak terlalu Iya. banyak ngomong gitu. Jadi dari Mas Ariel tuh tahu kan yang Iya. biasanya panjang lebar banget kan, terus juga bisa realistis gitu. Realistis, ya mungkin apa sih namanya, Maxim juga lumayan bagus ya menurut gue. Dia ada sedikit improvisasi gitu Iya. sih, menyarankan gitu kan ya. Iya, Daripada sekedar bebas bisa disempitin, bisa menyarankan bisa apa sih namanya membuat signature sign sendiri ya buat Untuk tadi kan paling pojok tuh siapa namanya jadi lupa. Mas Kan kalau dia jadi ngomong kan Darren kayaknya sih. dia kok kayak ngikut-ngikut aja gitu ya. Iya, kayak agak kurang memberikan kontribusi gitu buat timnya gitu. Sedangkan kita lagi butuh jawaban yang bagus. Jadi ya mungkin dua gitu. Iya boleh sih kita ngambil Oke, boleh. Mas Lin sama Mas Ariel. Jadi boleh. Boleh. Jadi bisa kita panggil aja. Ya. Boleh. Boleh Mas Ariel sama Mas Lim. Ayo boleh, silakan dulu. Sama. Silakan. Iya udah. First of all nih kalian Selamat ya udah melanjut ke tahap interview selanjutnya. Terima kasih. tapi dengan ini bukan berarti kalian lulus interview ini ya. Iya, masih ada beberapa Iya, pertanyaan sih mungkin yang mau kita tanyakan gitu. Jadi langsung aja kita tanya ya. Boleh. Nah, untuk dari Mas Ariel, tadi dari diskusi kita yang tadi itu peran Mas Ariel itu apa ya dalam diskusi tadi dan gimana gitu cara memastikan ide Mas Ariel bisa diterapkan di tim ini gitu. Iya. Biar timnya bisa menerima ide yang bisa gitu. Jadi dalam diskusi tadi itu peran utama saya itu adalah sebagai konseptor utamanya. Jadi saya akan menyusun tema kampanyenya melalui konten, tagline, sama strategi eksekusinya dalam waktu 7 hari. Saya akan memastikan ide saya juga diterima baik oleh tim dengan cara menjelaskan logika dan cara berpikir saya. Saya juga akan membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari tim-tim saya apabila ada cara saya yang mungkin kurang efisiensi lah gitu. Saya juga akan menyesuaikan konsepnya agar lebih realistis, relevan dan juga sesuai sama kapasitas tim kita semua nih. Sehingga ya semuanya merasa ikut memiliki ide tersebut. Mungkin dari Mas Lim ini bisa ditambahkan atau gimana? Kalau dari saya sih, saya berperan sebagai grafis strategis, yaitu mengusulkan konsep utama kampanye dan membantu mengarahkan alur ide. Agar ide saya diterima, saya pastikan penyampaian jelas, memberi alasan relevan, dan tetap membuka ruang bagi pendapat teman-teman supaya keputusan akhir yang benar-benar hasil kerja tim. Ya. Nah itu mungkin cukup bagus ya tadi ya. Terus kan nggak seluruh tim tuh mungkin ada yang bisa menerima ide kalian. Gimana tuh cara buat kalian ngatasi situasinya gitu? Jadi kan udah mastiin idenya nih. Kalau udah dipastiin tetap ditolak tuh gimana? Idenya kira-kira gimana strategi kalian? Mau bagaimana menangani situasinya gitu. Kalau dari saya, kalau misalkan ide saya ditolak ya, saya biasanya ini sih minta klarifikasi dulu alasannya mengapa ide saya ditolak. Apakah karena faktor dari teknisnya atau dari waktunya atau tidak tepat gitu untuk target audiensnya. Lalu juga dari sana saya akan mencari jalan tengahnya nih atau jalan alternatifnya yang tetap menjaga untuk tujuan kampanye, seperti menyesuaikan konten, mengganti formatnya, atau juga menyederhanakan eksekusinya. Nah, lalu fokus saya juga bukan pada mempertahankan ego saya, tapi saya juga mencari solusi yang terbaik dari diskusi dari rekan-rekan tim saya. Jadi saya tentunya akan menghargai pendapat mereka dan itu akan menjadi masukan buat diri saya sendiri. Untuk Mas Lim, Jika ide saya ditolak, saya tidak defensif. Saya mendengar alasan mereka terlebih dahulu. Kalau mereka idenya kurang cocok atau tidak sesuai dengan konsepnya, saya siap menyesuaikan dengan ide mereka. Tapi kalau saya yakin ide itu masih bisa dipertimbangkan, saya menjelaskan manfaat secara singkat dan objektif.
fokus saya tetap pada solusi yang terbaik, bukan menang sendiri. Oke, jadi sudah. Nah, jadi untuk video selanjutnya kita nih penasaran ya, bagaimana kok kalian bisa tertarik dengan budaya kerja kami, budaya kerja buat Tinofast bergabung ke kita gitu. Kenapa kalian? apa ada tertarik dari kita sendiri atau kenapa? Tadi pertanyaannya nih yang mengapa saya tertarik Iya. bergabung dengan budaya Tinofast. Kenapa Tinofast gitu? Jadi saya tuh tertarik bergabung karena budaya kerjanya itu yang sangat kolaboratif, lalu juga kreatif dan juga adaptif gitu. Itu mirip dengan cara saya bekerja saat membuat konsep kampanye tersebut, konsep yang Fibra tersebut. Nah, saya tuh juga suka lingkungan yang memberi ruang untuk eksperimen ide saya, lalu saya juga cepat mengambil keputusan dan mendorong inovasi, termasuk pendekatan yang berbasis tren digital seperti tadi, seperti tren media sosial TikTok ataupun Instagram. Nah, budaya yang seperti ini nih yang membuat saya bisa berkembang sekaligus memberikan kontribusi yang maksimal. Gitu kalau dari saya sih. Coba boleh dari Mas Kim. Kalau dari saya sih karena emang budaya perusahaan ini sesuai dengan cara saya bekerja. Saya suka lingkungan yang cepat, kreatif, kolaboratif, dan tidak kaku. Saya merasa budaya itu seperti membuat saya lebih produktif dan mungkin ide berkembang lebih bebas. Kira-kira mirip-mirip lah ya. Iya. Iya, memang budaya kita Emang budaya kita emang sangat ini open sama berbagai pendapat. iya benar. Dan terakhir, kalau buat satu ide kampanye gitu, yang buat menarik Gen Z itu seperti kalian ini kan, gimana cara menariknya tuh? Mungkin bisa diberikan satu aja ide kampanye untuk menarik para Gen Z. Khusus Gen Z ya ini Iya. khusus Gen Z. Kan tadi kan kalian lebih apa sih namanya general ya kan, hampir semua kalangan gitu. Nah, kalau dari saya satu ide kampanye yang menarik buat Gen Z itu buat tagline seperti misalkan nyalain kibramu gitu, lalu buat juga challenge TikTok yang menampilkan transformasi dari lemas menjadi aktif setelah minum tadi fibra itu, produk fibra tersebut. Nah, Gen Z kan suka konten yang relatable kan, lalu juga fun gitu dan bisa dipakai buat flexing kreativitas gitu kan, bisa kayak gitu kan Gen Z. Pasti banget ya. Ya, jadi bikin challenge before after itu, lalu setelah dibikin nanti kan pasti akan viral tuh, banyak ditonton sama anak-anak Gen Z. Itu pada ngikutin gitu. Iya, karena Gen Z kan pada umumnya FOMO. Betul. Ya, makanya itulah ide saya untuk Gen Z gitu. Kalau dari Mas Kim, Kalau saya sih emang mirip sama Mas Adil. Saya buat video tentang after filter dengan sebelum dan sesudah minum fibra dengan musik energi. Konsepnya sih sebenarnya sederhana dari mudah ditiru. Ya seperti yang kata Mas Ariel, karena itu kan sekarang Gen Z lagi suka buat video-video gitu. Jadi saya juga berpikir di situ punya potensi yang besar untuk kita di kampung gitu. mungkin udah itu aja sih yang kita bakal tanyakan di interview kali ini. Jadi, mungkin kita bakal melakukan diskusi lain gitu. Karena ini bukan tahap yang terakhir ya. Karena kita mungkin akan milih lagi, kita mungkin gak bakal ya dua-duanya sih, kita kebetulan hanya butuh satu gitu ini. Boleh, nanti kita bakal kabarin kalian lagi sih. Jadi belum finalnya ya? Nanti bakal dikabarin lagi. Makasih ya. Makasih. Guys, tadi kan udah tahap terakhir nih, jadi kita penentuan nih lah. Menurut lu nih gimana nih? Siapa kandidat boy? Menurutku sih mungkin si Mas Harin itu ya, karena Setuju. ide-idenya tuh kan dia memberikan ide-ide tuh dia jelas gitu. Iya, kompleks gitu ya. Iya, masih ini dia menjelaskan kenapa kok dia bisa milih kayak gitu. Iya, benar. Logis juga sih emang. Iya, terus ide-idenya juga menarik sih buat kita sih, buat ini sih orang yang dibutuhin buat jadi Benar. production-nya Yang kreatif, adaptif juga gitu. Iya.
Boleh lah, Ariel nih. Iya mungkin sih kita lolosin Ariel ini aja ya. Kita panggil aja kali ya. Kita panggil Ariel aja. Iya. Oke, Rik. Oke, Mas Ariel boleh makan. Boleh, silakan duduk. Masih. Mas Ariel, selamat ya. Terima kasih. Udah berhasil lolos gitu. Jadi udah apa yang ada terima di sini? Udah. Kamu di sini kita mau nanya lagi tuh make sure. Terus kira-kira apa tuh yang kamu rasakan tadi pas lagi? Selama proses apa? Iya. Yang saya rasakan ya. Iya. Sebenarnya saya tadi cukup ini sih antusias. Terus saya merasa tertantang juga karena Kenapa tuh? disuruh buat ini tadi tagline sama konten apa yang strategi yang kreatif itu kan secara cepat kan saya harus berpikir secara singkat nah itu sih Itu sih yang kita butuhkan juga. yang merasa tertantangnya di situ dan lumayan grogi juga sih takut idenya kurang menarik gitu dari saya. Tapi itu kan menarik bagi kita gitu. Ya bersyukur lah kurang menarik. Kalau dari kesusahannya dalam memilih ide itu Ada kendalanya nggak? Ada kendalanya nggak tadi itu? Nah untuk kendalanya itu ya yang pasti pertama sebenarnya saya ini orangnya cukup susah kalau untuk berpikir cepat tadi karena mungkin ada adrenalin juga ya terpressure juga jadi saya ya mau nggak mau kan harus berpikir secara cepat. Nah terus saya juga kurang pede sih sebenarnya untuk menyampaikan ide saya ini takutnya kurang relevan gitu tadi apalagi yang tentang Gen Z itu tadi kan ya lumayan susah juga sebenarnya menurut saya untuk mengelola idenya itu takutnya kurang menarik atau juga nanti tiba-tiba pas di post takutnya nggak viral gitu. Bagus. Jadi saat kita nih tadi kayak misalnya kan kurang percaya diri ya. Nah padahal Mas Ariel sendiri bilang tadi di kerja budaya kita itu kreatif ya. Nah dari kreatif ini sebenarnya kita mau karyawan kita tuh buat open minded. Iya, bisa mengeluarkan seluruh yang inilah yang dipikirkan itu biar diskusi bersama dengan timnya. Jadi menurut kami Mas Ariel memang kalau kurang percaya diri harus diimprove lagi. Ya, dari sini saya juga sebenarnya belajar lagi sini jadi dapat ilmu tambahan soft skill saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya dari hasil interview ini. Pokoknya selamat ya Mas Ariel. Perkenalkan, saya HRD Observer dari perusahaan ini. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dari kedua interviewer kita, yaitu Mas Ariel dan Mas Lim. Dari hasil interview yang dilakukan, menurut saya Mas Ariel lebih mendominasi di diskusi tersebut. Seperti dia yang memulai topik pembahasan dan dia juga memberikan pembahasan yang lumayan kompleks dan menjelaskan ide-idenya secara positif dan nyata. Serta ide-idenya yang diberikan juga tetap realistis dan relevan, tidak terlalu fiksi. Sedangkan kalau dari Muslim sendiri lebih sering mendengarkan dan lebih sering menambahkan beberapa aspek dari ide-ide yang diberikan oleh Mas Ariel sendiri. Namun juga ide-ide yang diberikan juga tetap menarik dan tetap relevan. Dari ide-ide yang diberikan Mas Lim sendiri, ada beberapa hal yang tidak disetujui oleh Mas Ariel. Namun Mas Ariel dapat menyanggah itu dan memberikan alasan yang jelas kenapa dia tidak setuju dengan ide-ide Mas Lim. Jadi dari beberapa aspek tersebut, menurut saya Mas Ariel yang layak masuk ke dalam perusahaan kami karena dia dapat menyalurkan ide-idenya dengan lebih aktif dan mampu menyanggah bantahan-bantahan yang diberikan oleh Mas Lim sendiri. Oke, sekian pembahasan kedua interviewer yang dapat saya berikan. Sekian, terima kasih.